Oke semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai materi pertemuan kedua, yaitu mengenai imajinasi, kreativitas, dan inovasi dalam media. Kalau misalnya di pertemuan pertama kita bahas tentang si kreativitas, di sini akan kita bahas adalah bagaimana cara kita berimajinasi atau menemukan imajinasi, kemudian juga bagaimana cara kita bisa berinovasi dengan media yang ada. Nah, jadi ada satu pepatah yang mengatakan bahwa ketika logic will get you A to Z, imagination will get you everywhere gitu. Jadi kalau misalnya secara logika kita bisa menemukan A sampai Z, tapi kalau misalnya kita berimajinasi, kita bisa menemukan lebih dari Z. Kita bisa menemukan apapun lebih dari sekedar abjad yang memang kita ketahui. Ini yang menarik sebetulnya ya. Mari kita mulai dari yang pertama. Oke, ini masih ingat di pertemuan pertama Ibu menanyakan apa itu ide media, apa kelebihan media yang kalian miliki, kenapa ada media kalian, terus bagaimana masa depan media nanti ke depannya, dan siapa yang akan nonton media. Dan itu sudah kita jawab bersama-sama di diskusi pertemuan kemarin atau pertemuan yang kedua ini ya. Oke. Next, selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa sih media ini? Kalau misalnya menurut Wilbur Scrum mengatakan bahwa sebetulnya media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi kalau misalnya ditanya media itu apa? Media itu banyak. Misal kayak Zoom, kayak Ibu kirim video saat ini merupakan salah satu bentuk media yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Pembelajaran ini bisa merupakan pembelajaran secara online, pembelajaran misalnya secara formal ataupun informal. Nah, beda lagi kalau menurut NIE. Menurut National Education Association mengatakan bahwa media itu sebetulnya sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual yang termasuk ke dalam teknologi perangkat kerasnya. Nah, media cetak maupun audiovisual ini beda-beda. Kalau misalnya media cetak tuh kita mengenalnya kayak koran, apalagi tuh majalah, brosur, pamflet dan lain sebagainya, poster dan lain sebagainya. Kalau misalnya audiovisual tuh kita tahu seperti radio, audio aja, kemudian audiovisual televisi, internet, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ada saat gambar seorang anak. Nah, ini menarik. Apa yang kalian lihat pada saat ngelihat gambar ini? Gambar ini yang pasti kalian lihat adalah yang pertama kalian lihat di gambar ini pasti seorang anak lagi nunjuk mobil. Bener nggak sih? Itu ya yang pertama kali. Padahal sebetulnya ini adalah gambar ini sebenarnya enaknya di kelas sih, cuman semoga ini efektif ya. Jadi ketika kalian melihat gambar ini, kalau misalnya kalian bisa berpikir kreatif atau misalnya kalian bisa berpikir imajinatif, maka kalian akan berpikir bahwa wah anak ini lagi ketemu naga. Kemudian ketika ketemu naga, dia itu bawa kamera. Nah, dari bawa kamera dia naik mobil. Setelah naik mobil, dia tuh ternyata ada di planet Saturnus. Nah, setelah dari Saturnus dia ketemu sama alien. Karena kalian bisa lihat berbagai macam gambar ini bisa menggambarkan, bisa kalian bercerita apapun di gambar ini ya. Karena yang tadi dibilang pepatah di awal bahwa imajinasi itu nggak bisa terukur dari A sampai Z. Kalau misalnya kalian pas lihat gambar yang ada di slide ini yang kalian lihat adalah seorang anak nunjuk mobil, berarti kalian masih masuk ke dalam orang yang logik. Logik adalah berpikir A to Z. Padahal kalau orang yang imajinatif atau orang yang imagination-nya bagus, maka yang akan dia lihat adalah ya ada naga, kemudian ada jam, ada bola dunia, ada telepon, ada Nintendo, dan lain sebagainya. Coba lihat dengan seksama gambarnya. Orang imajinatif itu pasti akan melihat secara luas, bukan hanya melihat apa yang berbeda. Di sini kan yang berbeda si anaknya lagi nunjuk. Itu yang pasti hanya fokus di situ. Sehingga itu yang memperhambat atau membuat kita menjadi tidak kreatif. Karena kenapa kita hanya melihat
sesuatu yang besar yang pertama kali kita lihat. Padahal kalian tidak melihat secara detail, gambar ini tuh banyak banget. Ada awan, ada sepeda, ada antena, ada kurva, ada bintang, ada telepon, ada gunung, ada Apollo, ada awan, banyak banget, ada batu baterai, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lihat. Ini menunjukkan sebetulnya seberapa imajinatifnya kalian. Oke, next ya. Jadi apa sih sebetulnya imajinasi ini? Nah, ini cukup menarik. Jadi imajinasi ini adalah kalau misalnya kita kategorikan secara umum, ini merupakan kekuatan atau proses untuk menghasilkan citra mental dan ide. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapat ide, pengen dapat citra mental yang bagus untuk menjadi seorang yang kreativitas, maka kalian harus bisa berimajinasi. Ini dibebaskan sekali berimajinasinya, terserah kalian ya. Terserah kalian mau berimajinasi seperti apa, mau melihatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Karena imajinasi itu merupakan berkat dari Tuhan, dan kita bebas berimajinasi seperti apapun, sesuai yang ada dalam pikiran kita, sesuai apa yang kita lihat, sesuai apa yang kita rasakan. Biasanya seperti itu. Dan ini dihasilkan oleh otak seseorang. Nah, karena makanya itu yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, karena memang kita memiliki otak dan akal yang digunakan untuk berpikir. Nah, kemudian apa aja sih orang-orang yang biasanya bisa out of the box, bisa berpikir secara imajiner atau berpikir secara imajinatif, itu ada pelukis, arsitek, penemu, orang matematika tuh bahkan bisa sangat kreatif karena dia bisa menemukan rumus-rumus, dia bisa menghitung dengan cepat yang mungkin orang lain tidak seperti itu. Kemudian orang yang memahami geografi, pematung, musisi, ahli mesin, astronom, dan geologi, ini imajinasi secara umum. Bu, kalau misalnya orang komunikasi, berarti nggak imajinatif dong. Orang komunikasi imajinatif, tapi komunikasi itu ilmu populer, bukan ilmu dasar. Sedangkan yang ditulis di sini adalah ilmu dasar, seperti itu. Coba kalian lihat gambar ini. Apa yang pertama kali kalian lihat ketika melihat gambar ini? Ada yang bilang kalau mulai berimajinasi, gunung kebalik, angin puyuh, angin topan, angin puyuh, gunung bukan ada yang bilang tuh waktu itu apa ya? Pintu neraka katanya. Terus udah kayak gitu cerobong asap, berbagai macam. Itu dibebaskan karena balik lagi orang berimajinasinya itu berbeda sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia kelola di pikirannya, sehingga menghasilkan sesuatu yang memang ingin dilihatnya, seperti itu. Atau yang menjadi imajinasi dalam pikirannya. Nah, terus setelah itu apa sih kreativitas? Kita ulang lagi. Pertemuan pertama kita sudah tahu nih kreativitas itu seperti apa, bagaimana metode kreativitas, mengembangkan kreativitas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau misalnya kita sederhanakan, sebetulnya kreativitas ini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Nah, kemampuan untuk menciptakan sesuatu ini termasuk bagaimana cara mengembangkan ide-ide baru, menemukan cara-cara yang baru dalam satu pemecahan masalah untuk menemukan peluang. Atau biasa disebut dengan thinking new thing. Jadi, bagaimana kita berpikir untuk menemukan sesuatu yang baru. Ya, jadi yang baru ini apakah benar-benar harus baru? Nggak harus baru, tapi sesuatu yang nggak kepikir, orang kok saya nggak kepikiran ya, oh ternyata seperti itu ya. Nah, seperti gambar yang akan Ibu kasih lihat ya. Pertama, coba apa yang kalian lihat di gambar ini? Gambar ini yang kalian lihat adalah sebenarnya bangku, tapi kalau misalnya dilihat, lucu juga ya, kalau misalnya bangku jalanan atau kursi yang ada di jalan, itu gambarnya coklat gitu ya. Ini sponsor dari KitKat. KitKat bisa berpikir bahwa, oh saya tahu nih cara mempromosikan produk saya itu caranya adalah dengan gambar gambar kursinya itu dengan gambar coklat khasnya KitKat. Nah, jadi kayak belahan-belahan si KitKatnya itu terlihat sekali. Atau misal bisa dilihat gambar ini. Oke, gambar ini adalah kalau misalnya kalian lihat baik-baik, itu kayak orang bener-bener lagi ngegigit banner. Padahal si bannernya itu yang ini kan ada kotak-kotak yang kosong nih ya, yang kotak-kotak kosong. Ini tuh sebenarnya si banner itu yang ini transparan gitu. Tapi terkesan bahwa kertas BA bukan kertas ya, si bahan bannernya ini digigit sama orang. Padahal bukan. Itu merupakan satu kreativitas menunjukkan bahwa
dia bisa berimajinasi bahwa ya kalau mau gigi kuat tuh kamu bahkan bisa ngegigit bisa ngegigit banner yang sebesar ini loh gitu. Nah, ini yang cukup menarik yang dibawa sama formula. Atau misal ini menarik ya. Nggak sadar ya, kita nenteng kantong belanjaan, tapi kayak nenteng anak. Orang mungkin nggak akan kepikiran untuk bawa paper bag itu serasa membawa seorang anak ringan, senang, bahagia dan lain sebagainya. Jadi si tokonya ini punya satu ide bahwa uh, dia kan toko baju anak ya. Jadi sebenarnya merasa bahwa dengan paper bag-nya didesain dengan si imajinatif mungkin seperti membawa anaknya, jadi anaknya akan seneng dengan oleh-oleh yang dibawa oleh ibunya kayak gitu. Ini yang cukup menarik sebetulnya. Oke, kita lanjut ya. Lalu kalau misalnya seperti itu, apa sih yang menjadi faktor untuk berimajinasi atau berkreativitas? Faktornya beda-beda, akan ada 11 faktor yang akan kita bahas. Pertama tentang timeless, proximity, exceptional quality, possible future impact, prominence, conflict, the number of people involved or affected, consequence, human interest, status, and shock value. Kita bahas satu-satu dulu ya. Seperti biasa, kalau misalnya Ibu nanti ngejelasinnya terlalu cepat, kalian boleh minta untuk diulangi di ruang pertemuan nanti atau di kelas ya. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama kita bahas adalah timelines atau waktu. Ide hari ini bernilai berbeda dengan esok hari. Kita percaya bahwa kalau misalnya kalian punya ide hari ini, makanya kalau di pertemuan pertama Ibu jelaskan, tolong dicatat idenya dimanapun, di memo handphone, di laptop, di buku juga boleh. Karena akan berbeda maknanya, akan berbeda nilainya ketika kita sudah berimajinasi, kita sudah punya ide yang bagus, kita sudah berkreativitas, hanya kita ucapkan, tidak kita tulis, atau tidak segera kita eksekusi, maka ide, kreativitas, atau imajinasi kita tuh jadi basi. Dan ya jadi sia-sia pada akhirnya. Itu yang cukup sangat cukup sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua ada proximity. Nah, proximity ini adalah kita berbicara tentang jarak ya. Oke. Kenapa sih jarak merupakan salah satu bagian dari ide atau bagian dari yang namanya kreativitas atau imajinasi? Oke. Kalau misalnya Ibu minta pilih, kalian mau pilih mana? Persib atau Persija? Kalian mau pilih yang mana? Pasti kalau yang orang Bandung atau daerah Jawa Barat akan pilihnya Persib. Atau misalnya orang yang di daerah Jabodetabek pasti akan pilihnya Persija. Tapi kenapa Persib sama Persija musuhan terus? Bisa seperti itu. Ya karena ada jarak. Idenya juga berbeda. Bayangkan kalau misalnya The Jackmania itu dia bikin promosi kayak bikin promosi idenya itu di wilayah Bandung atau di wilayah Jawa Barat, pasti akan akan habis-habisan sama bobotoh ya, atau sama fansnya Persib itu bobotoh namanya. Jadi seperti itu. Jadi jarak itu menentukan sebetulnya ide kita nih cocok nggak sih kita implementasikan di situ gitu. Begitupun dengan TV lokal atau dengan TV nasional. Kan TV Bandung tuh banyak ya, atau TV-TV daerah-daerah di wilayah-wilayah pulau-pulau tertentu tuh dia punya juga. Coba bayangkan, ketika si TV lokalnya itu launch secara nasional. Apakah orang yang di Bali paham dengan bahasa daerahnya? Itu enggak. Makanya kenapa ide-ide atau gagasan kreativitas itu harus disesuaikan dengan daerahnya. Makanya kenapa ada TV lokal, yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang lokal dengan menggunakan bahasanya, sehingga program-programnya menggunakan program bahasa daerah seperti itu. Karena jarak atau proximity merupakan juga bagian bagaimana cara kita berimajinasi supaya imajinasi atau ide kita ini tuh bisa diterima sama orang atau sama halayak atau bahkan sama konsumen seperti itu. Nah, terus ada yang disebut dengan pengecualian atau exceptional quality. Nah,
apa sih yang menjadi exceptional quality ini? Suatu pengecualian dalam menilai sebuah ide. Jadi gini, kita itu selalu biasanya judgment terhadap ide seseorang. Ide kamu mah jelek, nggak bagus. Kayak gini doang. Orang lain juga bisa. Misalnya seperti itu. Kalian pasti sering banget mendengar istilah-istilah yang orang itu meremehkan hasil karya kita, meremehkan gagasan kita, meremehkan ide kita, meremehkan konsep yang sudah kita buat, sehingga itu membuat self-esteem kita atau membuat harga diri kita tuh jadi rendah atau jadi menurun. Kenapa? Karena gini, dalam menilai sebuah ide harus ada pengecualian. Dalam artian pertama, ide jangan dinilai hanya berdasarkan sara. Kalau misalnya ide itu terbatas hanya karena sara, maka kamu tidak bisa berimajinasi. Dua, ide itu juga tidak boleh berbicara tentang perbedaan gender. Ketika merujuk kepada perbedaan gender, maka otomatis akan terjadi polemik di dalamnya. Jadi balik lagi, pastikan ide ini bisa bersifat universal, unik, spesifik, dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi menarik. Bu, jadi gimana dong idenya kalau yang pengecualian ini? Nah, contohnya misalnya kayak gini. Kalian kan lagi ramai nih sekarang, ibu juga suka, kalau ibu tipikal orang yang memang suka dengan film-film pendek ya. Misalnya ada film Tilik, ada Rasa, ada Esok Kita Kembali, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget film-film pendek yang cukup bagus. Nah, untuk orang yang nggak terlalu bisa memahami film pendek, pasti akan mikir, apaan sih film tuh nggak jelas banget. Tapi ada juga orang yang merasa dengan nonton film pendek itu dia puas gitu. Makanya kenapa ketika kita ingin melihat satu ide atau misalnya kita melihat satu karya orang lain, itu benar-benar kita harus lihat ya seobjektif mungkin sesuai dengan sudut pandang orang lain, karena kita nggak bisa maksain orang lain sependapat idenya dengan kita seperti itu. Itu yang harus menjadi satu pengecualian pada saat kita menilai ide seseorang. Oke, ini adalah possible future impact. Oke, ini possible future impact ini adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi ke depannya. Kalau dulu tuh rame banget virus H5N1, flu babi, flu burung, dan lain sebagainya, itu rame banget. Sekarang negara kita, di seluruh negara yang ada di dunia ini, justru lagi rame-rame berbicara tentang virus COVID-19, yang dimana akan menimbulkan ide-ide atau kreativitas tentang si COVID. Misalnya kayak PPAP, yang dulu Pineapple Pineapple Apple ya, dia bikin bikin ide atau bikin kreativitas tentang bagaimana mencuci tangan. Atau misalnya beramai-ramai para musisi buat konten tentang bahayanya virus COVID-19. Atau misalnya juga ada konten-konten lain, bahkan termasuk ide untuk memprovokasi rakyat. Misalnya ada yang bilang, ya udah COVID itu cuma konspirasi, toh saya sehat-sehat aja gitu ya. Ingat ya, kita tuh bukan Tuhan, kita nggak bisa memprediksi hidup mati kita dan sebagainya. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita tetap melakukan ikhtiar terbaik apapun, usaha terbaik apapun, supaya kita bisa diberikan kehidupan sama Tuhan gitu. Nah, kalau kenapa sih possible future impact ini, kita harus lihat dulu nih, kira-kira ini masuk akal nggak ya dampaknya ke masa depan? Ternyata masuk akal. Coba deh, gara-gara ada COVID-19, perekonomian kita masuk ke dalam masa resensi. Masa resensi itu adalah di mana negara sudah mulai mengalami kebangkrutan. Nah, ini yang terjadi. Sekarang juga para industri-industri yang ada di dunia kreatif itu udah nggak bisa bekerja, nggak bisa syuting film, nggak bisa konser, dan lain sebagainya. Tapi ada yang kepikiran, bisa kok kita tetap konser, kita kan tinggal bikinnya dibuatnya secara berjarak aja. Makanya di luar negeri ada tuh konser dengan tema berjarak, atau kemarin di Jakarta juga ada konser dengan menggunakan mobil dan lain sebagainya. Karena kenapa? Itu possible future impact. Kejadiannya hari ini nih, COVID-19, udah dari bulan awal Maret, tapi itu masuk akal buat ke depan. Kalau misalnya nanti COVID-nya udah nggak ada, masih oke kalau misalnya kita mau bikin konser dengan orang-orang masih tetap di dalam mobil, misalnya seperti itu. Next ya, prom lines. Siapa yang hadir dalam ide kalian? Jadi gini, biasanya ketika kita
cari ide atau kita dapat ide tuh biasa kita akan mikir gitu, "Oh iya ya, siapa ya yang bakalan hadir dalam ide kita?" Apakah misalnya, idola kita, apakah mantan kita, apakah orang yang pernah menyakiti kita, apakah itu, benar-benar idola kita atau role model kita, atau siapa gitu. Biasanya, itu yang akan, menjadi satu apa ya, itu yang akan menjadi, satu, pemantik atau pendorong atau pembangkit kreativitas, ide maupun imajinasi seseorang. Ketika tahu siapa nih, orang yang cocok kita gambarkan, "Oh, saya ini kebayang nih, soalnya saya dulu pernah lihat Lady Gaga kayak, dengan konsep pakaian seperti ini, jadi saya kepikiran." Nah, kayak gitu. Jadi melihat pakaian seseorang, jadi kita kepikiran. Itu merupakan dari, prom lines gitu. Nah, terus konflik. Nah, ini menarik. Konflik ini seperti apa sih? Nah, konflik ini lebih kepada bagaimana sebetulnya kita bisa melihat satu masalah. Jadi, si konflik ini sebetulnya yang menarik adalah, coba lihat, kalian kalau misalnya yang masih suka nonton, baik itu televisi ataupun misalnya nonton, acara-acara di, media sosial, YouTube ataupun yang lainnya, itu selalu ada bumbu-bumbu konflik di dalamnya. Kenapa harus ada bumbu-bumbu konflik? Karena kita tuh seneng kalau lihat orang ribut, kita tuh seneng kalau misalnya ngelihat orang berantem. Karena kenapa? Ya hasrat manusia tuh seneng ketika melihat sesuatu yang terjadi di luar nalar kita gitu. Misalnya lagi rame nih, lagi rame apa ya sekarang tuh? Kemarin misalnya lagi rame Atta Halilintar, melakukan apa gitu, atau misalnya, Miley Cyrus yang, dia katanya udah merubah alat kelaminnya, atau misalnya lagi rame Rahel V-nya yang jalan-jalan ke NTT dengan budget 250 juta. Jadi, atau misalnya, berantemnya apa ya, berantemnya Dewi Persik dengan keponakannya, misalnya berantemnya perceraian ini dengan perceraian itu kita senang lihat itu. Kenapa itu menjadi senang? Karena menarik, makanya kenapa itu yang menjadi satu ide sinetron ada gitu ya. Misalnya ayahku bukan ayahku menikahi anakku ya, yang kalimat apa judul-judul sinetron yang ada di Indosiar, atau misalnya judul-judul yang anaknya itu pasti disiksa sama ibu tiri, kemudian juga suaminya pasti dijajah sama istri dan lain sebagainya. Konflik ini memiliki satu ide yang bisa beragam orang. Coba lihat mana film yang tidak ada konflik ya, dalam film, program apapun, bahkan talk show, bahkan uh, infotainment pun di dalamnya itu dimasukkan unsur konflik. Kenapa? Karena ya sebegitu menariknya konflik untuk terus dibahas. Nah, terus selanjutnya ada number of people involvement. Jadi semakin besar orang terlibat, maka otomatis akan terpengaruh dan semakin bagus juga ide tersebut. Nah, masalahnya gini, dalam number of people involvement ini, kalau misalnya makin banyak orang terlibat, semakin bagus ide itu, tapi kalian harus mulai sadar juga, semakin banyak kepala di dalamnya, maka secara tidak langsung akan makin besar juga konflik. Karena kenapa? Setiap orang idenya atau gagasannya atau konsepnya itu pengen dieksekusi juga. Jadi perlu ketika kita meluruskan di awal, ketika kita tukar ide, jangan sampai ada yang istilahnya baperan lah, jangan sampai ingin menang sendiri dan lain sebagainya. Karena justru kalau kita bisa mengelola perbedaan pendapat dalam sebuah kelompok yang terlibat dalam sebuah produksi, ide itu akan jauh lebih bagus sebetulnya. Tapi masalahnya justru malah lebih fokus kepada konflik yang terjadi dalam pembuatan produksi tersebut, bukan bagaimana cara kita menyatukan idenya. Nah, ini yang biasanya jadi human interest tersendiri ya, gitu. Nah, terus ada yang disebut dengan consequence. Apa sih konsekuensi ini? Konsekuen ini adalah mempengaruhi masa depan. Memang iya ya, kalau misalnya saya buat ide saya itu pengaruh buat masa depan. Betul, bisa berpengaruh, misalnya impactful.
banyak yang nggak percaya bahwa temuan-temuan Doraemon itu nggak bisa direalisasikan dalam dunia nyata, nggak masuk akal. Tapi percaya atau enggak, film Doraemon itu dari zaman ibu ya, dari tahun 90-an tuh udah ada film Doraemon. Bayangin, film Doraemon udah ada tahun 90-an, berarti sekarang 90, 2000, mungkin sekitar 20 ya, 20 tahun apa 30 tahun lebih. Ya hampir 30 tahun lebih gitu ya. Bayangin, 2000, 2010, 2020, sekarang berarti sudah 30 tahun lebih Doraemon ada. Eh, Mereka beranggapan bahwa nggak mungkin ada komputer, nggak mungkin ada laptop, nggak mungkin ada telepon. Dan itu sudah ada dalam film kartun Doraemon, bahwa sebetulnya apa ide saat kita ini, ide kita saat ini itu bisa mempengaruhi masa depan. Sehingga ya kita bisa memberikan impactful yang tadi dibilang di awal, bahwa kalau kita punya ide sekarang, ketika kita bisa konsisten, kita terus bisa mengupgrade ide-ide kita, itu bisa menjadi satu hal yang bagus. Bayangkan, yang bagus adalah Atta Halilintar dulu tidak pernah beranggapan bahwa berkarir di YouTube itu adalah sesuatu hal yang prestisius, ya, atau bisa menghasilkan uang miliaran rupiah. Tapi dia sudah sudah menjadi YouTube itu belum sekarang-sekarang, tapi karena sekarang-sekarang sudah mulai terkenal, dia orang jadi ngikutin caranya dia untuk menghasilkan uang gitu. Karena kenapa? Paham bahwa sekarang tuh minatnya masyarakat, keinginannya masyarakat, pengetahuan masyarakat itu terus berkembang. Bahwa sekarang tuh kita udah nggak pernah mau lagi lihat televisi, kita bosen, kita pengennya lihat sesuatu yang baru di YouTube. Nah, makanya kenapa ini dikatakan bahwa si conscious ini, ide kita tuh pasti akan mempengaruhi masa depan. Kita lihat deh nanti tren sekitar 4 atau 5 tahun ke depan tuh bisa jadi YouTube belum terlalu populer. Ada lagi nanti media lain yang menggantikan. Makanya kita harus siap dengan kondisi-kondisi perubahan yang terjadi. Seperti itu. Nah, terus ada juga yang disebut dengan human interest. Nah, human interest ini seperti apa sih? Kalau human interest itu adalah sebenarnya ketertarikan terhadap manusia, seperti seseorang yang mampu membuat roda untuk anjing yang cacat, kontes bayi, dan lain sebagainya. Atau misalnya bagi-bagi uang di jalan, misalnya pura-pura jadi pengemis, kemudian dia nanti kalau misalnya nggak mau nolongin, ngasih uang, social experience lah, katakanlah social experience. Kalau misalnya dia sudah bisa melakukan social experience dengan baik, orang lain terenyuh dengan kebaikannya dan lain sebagainya, rating si rating usahanya atau rating programnya bagus. Setelah rating programnya bagus, maka otomatis itu akan membuat program karyanya itu makin disukai, karena wah bagus banget nih ngangkat orang-orang miskin dan lain sebagainya. Karena kita nih punya ketertarikan, punya rasa ingin menolong orang, ingin berbagi dan lain sebagainya. Jadi makanya adalah konten-konten yang bersifat social experience tersebut. Gitu. Nah, terus ada yang disebut dengan PETES. Apa sih PETES? Nah, PETES ini sebetulnya adalah kenyataan adalah orang akan merasa senang jika melawan orang lain tidak beruntung. Ini sepakat ya. Jadi tuh kita senang banget. Haha, syukurin loh, syukurin. Nah, kayak gitu. Nah, itu kayak prank. Kalau misalnya di era sekarang, ini tuh istilahnya mirip seperti prank. Jadi kita senang banget kalau ngelihat orang lain tidak beruntung atau sengsara atau sedih, disiksa, dan lain sebagainya. Kemarin-kemarin tuh lagi rame banget seorang nenek habis dipukulin, tapi nggak ditolong sama sekerumpulan anak muda. Terus udah gitu viral, jadi bikin heboh dulu sesuatu kontroversi, setelah bikin petnya tuh pasti sama. Bikin kontroversi dulu, kemudian viral, diliput, kemudian minta maaf, dan dilupakan. Nah, itu disebut dengan PETES. Karena kenapa? Kita nih seneng banget kalau melihat seseorang tuh nggak nyaman atau nggak beruntung. Atau misalnya terluka. Sekarang tuh lagi rame banget nih yang Lutfi Algijal Algajali gitu ya. Yang Algijal kalau nggak salah. Lutfi Algijal yang dia tuh dihujat rame-rame, bahkan di-report Instagramnya gara-gara mempersoalkan kata anjay gitu ya. Padahal ada bahasa yang jauh lebih kasar dan lain sebagainya. Nah, itu rame banget karena balik lagi ini masuk ke dalam kategori PETES gitu. Dan bisa jadi sebetulnya itu strateginya Lutfi untuk menjadi populer gitu ya. Kita nggak pernah tahu, tapi kalau misalnya dari ibu sih ya itu merupakan salah satu bentuk gitu.
niatnya mengedukasi, tapi strategi mengedukasi orang lainnya yang salah gitu. Sehingga makanya orang tuh seneng banget ketika akunnya di-report, dia nggak bisa bermedia sosial dan lain sebagainya. Nah, ini terakhir, ada yang disebut dengan shock value. Nah, shock value ini adalah kejadian yang sangat jarang atau belum pernah terjadi. Misalnya bom teroris, kemudian anak kecil yang menembak kedua orang tuanya. Sekarang ini banyak banget shock value yang pernah kita dapat. Awal banget ketika dulu tuh pernah dikasih tahu bahwa ya ini tuh virusnya udah ada di Wuhan di Hong Kong. Jadi waktu itu habis pulang dari Hong Kong tapi belum nggak ada virusnya juga, benar-benar dari Wuhan. Jadi pas dari Wuhan ya biasa aja, nggak ada kendala dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Dan ternyata 1 bulan kemudian dari situ itu virusnya merebak luar biasa. Orang Indonesia tuh masih santai karena nggak beranggapan akan masuk ke Indonesia, tapi dia nggak sadar bahwa sebetulnya banyak banget orang Indonesia tuh yang pelesiran atau jalan-jalan ke Hong Kong gitu ya. Meskipun Hong Kongnya bukan di Hong Kong pusat tapi di Wuhan ya. Tapi ya balik lagi, kita merasa bahwa itu bukan kejadian yang menyeramkan. Ketika banyak korban yang meninggal, kita langsung menggunakan konsep lockdown. Semuanya panik ya. Itu sesuatu hal yang sangat jarang. Dulu waktu ada flu burung, kita tuh nggak harus tuh lockdown kayak gini, nggak harus tuh semua dilakukan serba di rumah. Waktu ada virus flu babi, flu burung, misalnya dulu tuh apa ya? Bukan campak, apa ya virusnya tuh? Virus lepra, kemudian dan lain sebagainya, itu nggak ada sampai seperti ini gitu. Sekarang tuh benar-benar seluruh dunia harus menyesuaikan dengan yang ada. Itu menjadi shock value buat kita sendiri. Dan itu bisa menghasilkan ide-ide baru. Justru ide barunya apa? Misalnya ide barunya pengadaan rapid test, pengadaan swab test, kemudian gitu ide barunya adalah semua jadi oh iya benar sekarang tuh kita nggak usah offline, online aja jualannya gitu. Seluruh layanan ekspedisi kayak JNE, Paxel, kemudian Tiki dan lain sebagainya itu jadi laris gara-gara semua hanya bisa melakukan pengiriman barang karena pada saat lockdown kemarin-kemarin itu kita nggak boleh keluar rumah sama sekali. Nah ini merupakan salah satu ide yang bisa kita buat untuk menjadi peluang baru. Ketika di mana ada kesulitan, pasti di situ di dalamnya ada peluang. Tapi masalahnya bagaimana cara kita membaca peluang itu supaya kita tetap bisa memberikan ide, kreativitas, dan menghasilkan. Kayak gitu. Nah, lanjut kita dalam inovasi. Apa sih inovasi? Nah, inovasi ini sebetulnya menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Jadi artinya itu do new thing. Jadi bagaimana kita membuat sesuatu yang baru dari benda yang sudah ada. Jadi sebetulnya yang tadi Ibu bilang, tadi kan ada masalah, kita tahu nih peluangnya. Gimana sih tahu cara peluangnya? Ya kita akan menemukan alat-alat. Bayangkan yang jualan masker itu luar biasa banyak banget. Kita pernah ya kesulitan masker, harga masker itu mahal banget. Tapi kalau dia punya ide, punya kreativitas, dia bikin masker kain. Dia jual lebih murah daripada masker-masker rumah sakit. Oke, udah gitu apalagi bikin baju APD, terus udah gitu bikin face shield dan lain sebagainya. Mungkin orang lain dulu tuh nggak kepikiran ngapain bikin face shield. Sekarang tuh orang rame-rame dengan berinovasi untuk melakukan sesuatu yang ada, yang baru dengan yang sudah ada. Gitu. Nah, terus nih, ini contohnya ya. Kalian lihat ya, ada sih kalau misalnya kita biasanya pasta gigi habis itu pasti kita dorong pakai tangan, tapi sadar nggak ada orang kepikiran nyari peluang, punya gagasan, punya ide untuk berkreativitas, bikin alat supaya pasta giginya bisa terdorong secara habis, nggak harus pakai tangan. Ini cukup menarik banget. Jadi kepikiran, mungkin kalian nggak kepikiran. Atau misalnya kalau misalnya kalian biasanya lihat penjepit baju, kalian lihat penjepit kertas dan lain sebagainya. Ini yang paling menarik yaitu penjepit meja untuk menyimpan tempat minum. Orang lain nggak kepikiran, tapi dia kepikiran loh bisa ada ide seperti itu. Karena kenapa? Ya karena dia bisa membaca peluang gitu. Nah peluang inilah yang sebetulnya membedakan keunikan seseorang dengan orang lain.
Atau misalnya contoh yang paling sederhana seperti ini, ya. Kalau sederhana seperti ini. Jinjingan, kalau kita sibuk atau kita repot dengan barang bawaan yang begitu banyak, ini tuh gampang banget. Dia cukup hanya menggunakan satu tentengan, tapi di bawahnya itu banyak banget kantong belanjaannya. Nah, ini cukup menarik sih kalau menurut Ibu ya, karena dia bisa menghasilkan sesuatu hal yang sangat kreatif lah, kreatif dan idenya juga bagus, menghasilkan dan lain sebagainya. Atau mungkin kayak casing handphone dan lain sebagainya, ya. Karena kenapa? Balik lagi nih, bukan balik lagi, kita terusin ya nih. Ini ada disebut dengan otak manusia. Jadi sebetulnya dalam otak manusia itu terdiri dari ini. Ada kita tuh di otak manusia itu kita berbicara tentang rasa damai. Bagaimana kita yearning, bagaimana kita berkreativitas, bagaimana kita menemukan passion, bagaimana kita ingin rasa bebas, bagaimana kita ingin mencoba lagi, bagaimana cara kita mencintai, dan bagaimana juga kita menemukan saya ini seperti apa ya. Karena balik lagi, otak kita ini bekerja sesuai dengan stimulus yang kita terima. Nah, stimulus-stimulus inilah yang perlu kita gali dengan apa? Dengan cara yang di materi pertama sudah Ibu jelaskan. Bagaimana cara kita membangkitkan kreativitas, bagaimana cara kita membangkitkan ide yang kita miliki seperti itu. Sehingga kalau misalnya seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang memiliki kreativitas yang bagus dan ide yang terus berkembang. Itu yang paling penting. Gitu. Ini ada beberapa gambar juga, tapi Ibu akan skip karena itu kuis sebetulnya, jadi harus interaktif. Jadi nggak akan ikut Ibu bahas. Oke, ini materi kedua tentang imajinasi, kreativitas, dan inovasi media. Kalau misalnya kalian kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kelas, termasuk kalau misalnya Ibu menjelaskannya terlalu cepat, ya. Oke, terima kasih. Perkuliahannya sudah selesai.